Selamat pagi anak-anak ibu semua. Berjumpa lagi kita di pagi hari ini dengan materi kita, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Hari ini kita sudah masuk ke bab 3 ya. Jadi ibu harap untuk bab 3 ini semua anak-anak ibu bisa lebih lagi mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebelum kita masuk ke bab 3 ini, perlu ibu jelaskan apa tujuan pembelajaran yang diharapkan akan kalian mampu untuk mengetahuinya. Yang pertama, kalian itu setelah mempelajari tentang ketenagakerjaan ini, kalian mampu menjelaskan pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Yang kedua, kalian mampu juga menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk hari ini kita hanya membahas kedua indikator ini, dan untuk indikator 3, 4, dan 5 akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, nilai dan karakter bangsa yang dituntut setelah kalian mempelajari bab ini bisa kalian baca di situ, yaitu kreatif, kerja keras, rasa ingin tahu, gemar membaca, disiplin, dan peduli sosial. Sedangkan kata-kata kunci yang akan kita gunakan nanti dalam bab 3 ini bisa juga kalian baca di situ. Ada kesempatan kerja, pengangguran, dan lain sebagainya. Ya. Untuk itu, masuklah kita materi kita sekarang, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Apa yang akan kita bahas di dalam ketenagakerjaan ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian daripada ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Jadi ketenagakerjaan itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja ataupun buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang angkatan kerja atau labor force. Apa itu labor force? Yaitu bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa. Sedangkan bukan angkatan kerja atau not in labor force, ini merupakan bagian dari tenaga kerja atau manpower yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jadi biasanya bukan angkatan kerja ini bisa seperti ibu rumah tangga, siswa, seperti itu ya. Kita lanjutkan berikutnya tentang tenaga kerja atau manpower. Apa itu tenaga kerja? Jadi tenaga kerja ini merupakan penduduk dalam usia kerjanya itu 15 sampai dengan 64 tahun ya. Selanjutnya, jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Itulah yang dikatakan dengan tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komposisi penduduk dan tenaga kerja. Yang pertama, kita akan lihat dulu komposisi penduduk. Penduduk itu terbagi atas dua, yaitu penduduk usia kerja atau tenaga kerja, dan penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja. Selanjutnya, penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja, ini, ya, salah. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja terbagilah atas dua, ya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja dibagi atas tiga. Yang pertama, sekolah, artinya orang yang masih sekolah. Yang kedua, orang yang mengurus rumah tangga atau ibu rumah tangga. Dan yang ketiga, penerima pendapatan. Ya, itu adalah bukan angkatan kerja atau penerima pensiunan, bisa seperti itu ya. Selanjutnya, sedangkan angkatan kerja, ya, ini bisa menganggur dan bekerja. Dan bekerja ini terbagi lagi atas dua, sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Sedangkan sedang bekerja terbagi atas dua,
bekerja dengan jam normal dan setengah menganggur. Kalau bekerja dengan jam normal berarti bekerjanya 7 sampai 8 jam satu hari, sedangkan setengah menganggur berarti di bawah dari 7 jam satu hari. Itu namanya setengah menganggur. Oke? Kita lanjutkan yang berikutnya, jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ada dua. Yang pertama kita lihat dari kualitas, dan yang kedua kita lihat dari status. Kalau dia dari kualitas, ada tiga. Ada dia tenaga kerja yang berpendidikan, biasanya ini adalah insinyur ya, atau yang memiliki titel pendidikannya tinggi ya. Sedangkan yang kedua yaitu ada berketerampilan ya. Bisa ini seperti tukang jahit, supir. Dan yang ketiga yaitu pekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Biasanya ini yang tidak sekolah ya. Bisa aja dia sebagai buruh kasar seperti itu ya. Sedangkan menurut status ada tiga, yaitu pekerja lepas ya, berarti tidak terikat. Ada pekerja kontrak terikat tapi ada jangka waktunya, sedangkan dan pekerja tetap yaitu tetap pekerjaannya seperti itu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Apa indikator ketenaga kerjaan? Indikator ketenaga kerjaan kita lihat dari rasio ketergantungan atau dependency ratio, yaitu menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non-produktif. Jadi nanti rasio ketergantungan atau DR ini nanti bisa kita cari dengan rumus jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif kali 100. Dan selanjutnya bisa juga kita akan membahas tentang tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, yaitu hubungan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Maka dapatlah kita menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja dengan rumus jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikalikan dengan 100%. Ya, yang di atas juga 100% ya Nak ya, untuk DR-nya ya, dependency ratio. Selanjutnya masuklah kita untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Tapi ini nanti akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Cuman di sini Ibu buat supaya sama-sama kita membahas tentang rumus-rumus yang ada di dalam ketenaga kerjaan. Di apa itu TPT? Yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja, di mana TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%. Sekarang kita akan mencari tentang tingkat produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja bisa kita cari dengan produk domestik bruto per jumlah penduduk yang bekerja kali 100%. Selanjutnya masuklah kita tentang peraturan ketenaga kerjaan. Peraturan atau perundang-undangan dimaksud untuk memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatannya. Jadi peraturan ketenaga kerjaan ini dituangkanlah atau diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kesimpulan dari ketenaga kerjaan adalah hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah, dan hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu namun waktu yang tidak tertentu. Itulah definisi ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sekarang kita akan membahas tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yang pertama itu adalah jumlah angkatan kerjanya yang besar, yang kedua kesempatan kerja yang minim, yang ketiga pengangguran, yang keempat rendahnya kualitas tenaga kerja, dan yang kelima persebaran tenaga kerja tidak merata. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, membuat undang-undang baru di bidang ketenaga kerjaan. Yang kedua, perbaikan dalam pendidikan. Yang ketiga, perluasan lapangan kerja. Dan yang keempat, informasi ketenaga kerjaan.
Oke, itulah dia cara mengatasi